anak dapat tumbuh sehat dan kuat merupakan sebuah kesuksesan bagi para orang tua. Dengan memberikan imunisasi kepada anak, sehingga anak dapat terhindar dari timbulnya berbagai penyakit. Sadarilah pentingnya akan imunisasi pada anak. Anak Indonesia merupakan sebuah gambaran masa depan negara kita. Tidak ingin senyum itu hilang? Mari berikan imunisasi pada anak sejak dini. Ya, pemirsa, imunisasi dikenal di Indonesia sejak tahun 1950-an, tepatnya 1957 dimulai dengan imunisasi campak. Dan sampai saat ini ada 5 imunisasi dasar yang diwajibkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pertanyaannya, sudahkah imunisasi ini merata di seluruh Indonesia? Dan bagaimana juga perkembangan untuk menyehatkan lagi anak-anak Indonesia? Saya sudah bersama dengan Dr. H.M. Sunggu, MPPM. Beliau adalah Dirjen dari Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Selamat pagi. Selamat pagi juga, Pak Dirjen. Ini kalau kita berbicara mengenai imunisasi. Kemarin baru merayakan Pekan Imunisasi Dunia ya, Pak ya? 24 sampai 30 April kita merayakannya. Pak Dirjen dengan tegas menyatakan semua puskesmas, semua posyandu harus betul-betul memberikan pelayanan yang terbaik untuk imunisasi. Apa hasilnya, Pak, selama sepekan kemarin? Bagus ya, alhamdulillah kita bisa melaksanakannya dengan baik ya sejak tanggal 24 sampai 30 April. Ini berdasarkan amanat dunia sebenarnya. Amanat dunia dikatakan bahwa memang setiap bulan, setiap hari kita melakukan imunisasi rutin. Tetapi imunisasi rutin ini pasti ada gap, ada yang tidak terimunisasi. Makanya pada sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam bidang kesehatan itu diamanatkan sejak tahun 2012 untuk mengadakan setiap tahun Pekan Imunisasi Dunia. Jadi bukan perayaan, itu benar-benar suatu implementasi ya yang kita mulai selama 1 minggu penuh. Kita mulai dari tanggal 24 dan 30 ya. Hasilnya cukup baik, di mana permasalahan-permasalahan bisa kita dapatkan, kemudian juga sasaran-sasaran yang tadinya agak sulit kita jangkau ya, dengan effort yang besar, dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada baik tingkat puskesmas, kabupaten, provinsi dan pusat, itu menghasilkan sesuatu cakupan yang jauh lebih meningkat. Tapi yang paling penting lagi bahwa dengan gerakan 1 minggu ini kita membuka ya kesadaran ya, awareness kepada semuanya. Itu yang paling penting. Ya, baik masyarakat, swasta ya, maupun semua pihak yang berkepentingan terhadap imunisasi tersebut. Tapi memang apakah Indonesia ini masih di sana ya, Pak Dirjen, awareness-nya kurang? Atau sebetulnya kenapa sih kok ada yang beberapa tempat yang memang belum terimunisasi? Nah, jadi begini ya, kita sebenarnya harus selalu mengingatkan. Seperti tadi dikatakan 1957 ya, kita mulai tadi dengan imunisasi cacar. Kemudian tahun 1974 Indonesia itu bebas cacar karena imunisasi. 17 tahun tapi itu ya, Pak, 17 tahun ya, 17 tahun. Nah, ini diakui oleh dunia memang ya, bahwa keberhasilan imunisasi dalam hal kita sebut dengan eradikasi ya, suatu pembebasan dari satu penyakit dengan gaya imunisasi. Artinya apa? Masyarakat Indonesia yang kelahiran 57 sampai sekarang itu sudah terpapar dengan imunisasi ya. Nah, tetapi kadang-kadang hal-hal yang rutin itu kan kadang-kadang kalau tidak diingatkan terus akan sesuatu yang membosankan, akhirnya terlupakan. Nah, inilah yang harus kita jaga supaya masyarakat kita tetap bahwa imunisasi merupakan kebutuhan, bukan keinginan pemerintah. Jadi bukan terkesan dipaksa-paksa, itu memang adalah hal yang dibutuhkan. Itu hak anak juga, itu hak begitu anak, ya. Kalau kita bicara investasi bangsa ya, investasi ini kan dimulai dari sejak kandungan sampai dia besar. Nah, bagaimana kalau misalnya sejak kandungan ya, kemudian dia bayi tidak terlindungi, sedangkan banyak di luar sana penyakit-penyakit yang mungkin masih bisa mengenai seorang anak. Ya. Nah, makanya pentingnya imunisasi. Kemudian yang berikutnya ya, kalau kita katakan itu imunisasi itu hak. Undang-Undang Perlindungan Anak itu jelas dikatakan bahwa hak seorang anak mendapat suatu pelayanan kesehatan, mendapat satu perlindungan dalam bidang kesehatan. Nah, sehingga tidak ada alasan sebenarnya untuk menolak imunisasi atau tidak membawa anaknya untuk pergi ke imunisasi. Ada persepsi haram, halal dan sebagainya? Ya, itu hanya sebagian kecil ya, yang sebagian kecil ya, yang mungkin terpengaruh oleh isu-isu
jenis-jenis imunisasi yang lain. Tapi kalau kita berbicara ini adalah imunisasi yang wajib, yang harus dilaksanakan. Ya, negara juga di Undang-Undang di Undang-Undang Dasar 45 itu juga mengamanatkan, di Undang-Undang Kesehatan juga diamanatkan. Artinya apa? Artinya kita melihat ini dari sisi benefit, dari sisi manfaatnya. Ya. Nah, toh di negara-negara Islam di dunia juga hampir sama. Ya, apa yang kita pakai di sini juga dipakai di sana. Ya, jadi efek dari manfaat ya imunisasi ini sangat-sangat perlu sekali. Dan anak-anak adalah salah satu generasi penerus bangsa dan anak-anak kita suka lupa Pak investasi kesehatannya anak-anak juga gitu. Kadang-kadang sekolahnya kemudian macam-macam tapi investasi kesehatan itu kadang-kadang kita suka lupa. Nah, kalau kemudian kita berbicara mengenai tadi imunisasi itu adalah hak tanda kutipnya setiap anak. Tadi saya juga dikatakan di awal juga saya sudah cerita ke pemirsa juga termasuk ngobrol-ngobrol dengan Pak Dirjen bahwa ada 5 imunisasi dasar. Tapi ada tambahan 8 lainnya gitu ya Pak ya? Oh bukan, begini. Yang sekarang menjadi suatu program nasional ya, itu adalah 5 imunisasi lengkap ya, atau disebut dengan 5 imunisasi dasar. Itu berarti apa Pak? Campak? Yang kita pilih begini, kan imunisasi itu banyak ya. Kita memilih berdasarkan besaran masalah dan juga dampaknya terhadap seseorang apabila dia terkena penyakit tersebut. Ya, jadi yang kita istilahkan adalah, yang kita lindungi adalah penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Nah, yang pertama kita melakukan imunisasi ini terhadap hepatitis B. Kemudian kita melakukan BCG, kita melakukan imunisasi polio, kemudian kita melakukan imunisasi campak. Dan ada satu suntikan itu 4 imunisasi gabung menjadi satu, ya, yang kita sebut dengan DPT, ya, difteri, pertusis, dan tetanus. Sekali suntik. Terus kita juga memberikan suntikan itu sekali suntik dengan Haemophilus influenza B untuk mencegah terhadap meningitis. Jadi bayangkan ya 8 penyakit, dan 8 penyakit ini kalau tidak dilindungi ya dan kebetulan kena dengan yang bersangkutan itu luar biasa dampaknya. Angka kesakitan, morbiditasnya, kecacatan dan bahkan sampai kematian. Seperti contoh misalnya tahun ini di awal tahun ini terjadi difteri ya di salah satu provinsi Sumatera Barat ya, itu angka kematiannya juga cukup tinggi. Padahal itu bisa dicegah oleh imunisasi gitu. Nah, itu kalau kita tanya, kalau kita ini kadang-kadang orang tua ini kapan dikasihnya? Dari sejak dia lahir kok. Itu sudah sesuai dengan memang juga dianjurkan gitu ya Pak ya. Gitu, ya. Gratis ya Pak ya katanya kalau dari pemerintah? Oh, itu gratis. Pemerintah dalam hal ini memberikan ini gratis ya. Tetapi kalau di tempat-tempat swasta lain lagi hitungannya. Tapi tolonglah dimanfaatkan sarana fasilitas publik yang diserahkan oleh pemerintah ya, seperti puskesmas. Bahkan kita lakukan juga di posyandu ya. Gitu. Kita harus break nih Pak. Tapi kalau menurut saya dari semua imunisasi yang penting untuk kaum wanita itu yang hepatitis Pak. Supaya nanti gedenya nggak sakit hati kan. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Didukung oleh ketika didiagnosa kanker, saya tidak menyerah. Sebagai pasien, harus cerdas. Saya ikut jaminan kesehatan. Biaya pengobatan, rawat jalan dan rawat inap, semua dijamin. Mulai dari puskesmas hingga rujukan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kalau mesti antri ya wajar lah, yang sakit kan banyak, sabar. Saya ikut JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. You have to know I'm such a tea person. The best quality tea is from Indonesia. 10% dari pucuk daun teh terbaik, it's the king. Sekarang ada di Teh Javana. Terus di Aroma Recovery System. Menjaga rasa dan aroma teh saat pertama kali diseduh. Teh Javana, cita rasa teh Indonesia. Dari Wings. Nah, itu problem usia 40-an. Gunakan enzim Forti Plus untuk mulut kering, gigi ngilu, dan sakit saat menggigit. Pasta gigi dengan enzim tanpa deterjen. Ini kisah kulitku dulu, jerawatku datang melulu, hampiri pipi kanan dan kiri. Tapi sekarang jerawat takut keles. Minum Darcy
rasanya kok enak sekali. Mama kan masak pakai Resko Mas Pion. Selain hasil nasinya enak, juga banyak pilihannya. Ada yang kecil dan besar, jadi rasanya pasti enak. Mas Pion jelas paling baik deh. A devastating earthquake has hit Nepal. UNICEF is there working to save and protect children's lives. There isn't a moment to lose. Be there for the children. Mahakarya Agung Sedayu Group. Apartemen eksklusif di atas pusat perbelanjaan dapat dicicil 60 kali tanpa DP tanpa bunga dengan 10 juta rupiah per bulan selama 18 kali, 15 juta rupiah per bulan selama 42 kali. Hubungi 021 450 8000. Grand Galaxy City ditawarkan ruko 3 lantai. Ruko dengan lokasi paling strategis di Grand Galaxy City dapat dimiliki dengan cicilan 10 juta rupiah per bulan. Hubungi 021 8243 5500. Ketika didiagnosa kanker, saya tidak menyerah. Sebagai pasien, harus cerdas. Saya ikut jaminan kesehatan. Biaya pengobatan, rawat jalan dan rawat inap, semua dijamin. Mulai dari puskesmas hingga rujukan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kalau mesti antri ya wajar lah, yang sakit kan banyak, sabar. Saya ikut JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Baju-baju yang dibuat ini atau dijahit ini untuk anjing, untuk mereka jalan-jalan, untuk tidur, piyama gitu ada. Menjual jasa menjodohkan orang gitu ya? Awalnya sih keluarga saya dan teman-teman saya udah banyak berusaha menjodohkan saya. Jadi ini kasus pribadi? Kasus pribadi. Waduh. Andrew, bisnismu apa ini ya? Sunda Plafon, lift up your life. Didukung oleh Anda kembali lagi masih di Bincang-Bincang pagi hari ini. Saya masih bersama dengan Pak Dirjen. Pak, ini kalau kita berbicara mengenai imunisasi, ada pernyataan Bapak pada saat Pekan Imunisasi Dunia kemarin bahwa beberapa wilayah sulit dijangkau, makanya tidak bisa sampai ke sana, sehingga tidak merata. Terutama wilayah timur, betul begitu ya Pak ya, Pegunungan Papua. Ini diatasi seperti apa, Pak Dirjen? Jadi perlu kita jelaskan ya bahwa kalau Indonesia ini pada saat ini kalau rata-ratanya itu 83,6% coverage kita ya, itu gapnya itu juga masih ada. Ada yang masih 40, ada yang masih 50. Itu tapi dalam artinya merata di semua wilayah Indonesia? Ya, tapi kalau diambil rata-rata 83,6. Nah, sekarang saudara-saudara kita yang di daerah-daerah sulit yang disebut dengan DTPK itu tadi, daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, ya, termasuk juga pegunungan, itu juga masih jadi satu masalah. Masalah yang pertamanya adalah akses pelayanan, ya, yang kita harus berikan terus-menerus. Tadi saya katakan tidak ada pandang bulu di suatu pulau yang hanya 2 bayi, 1 bayi harus kita kejar, harus yang harus kita lakukan. Nah, inilah kendala-kendala transportasi geografis yang sulit, ya, sehingga sulit sekali memberikan suatu akses terhadap imunisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara imunisasi kan kita bicara kesisteman dari sistem nasional sampai pada sistem pelaksanaan implementasi. Ya, karena kita bicara rantai dingin. Imunisasi ini kan misalnya 2 hari jalan harus menempuh suatu tempat. Ya, itu harus disediakan rantai dinginnya, termosnya harus tahan 2 hari. Itu juga sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Nah, upaya yang kita lakukan adalah kita melakukan gerakan akselerasi imunisasi nasional, baik melalui shipping, ya, atau melakukan upaya-upaya mengerahkan sumber daya manusia. Itu dilakukan ke seluruh Indonesia atau hanya beberapa tempat yang kita punya sulit, mapping Pak? ya, tempat-tempat yang sulit terutama ya, karena kalau kita berbicara pada pembangunan Indonesia pada saat ini, amanat dari Pak Presiden, bangunlah dari pinggiran. Ya, menuju ke tengah. Maka konsentrasi kita adalah konsentrasi bagaimana dari pinggiran menuju kepada ke tengah. Berarti sekarang di mana saja Pak? Papua? Kita yang pertama kita prioritaskan untuk mengejar daerah timur, ya, kemudian daerah perbatasan, ya, perbatasan kita, baik perbatasan laut,
di kepulauan maupun perbatasan darat. Itu harus benar-benar kita lindungi terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi ini. Oke. Ya. Tadi kalau Bapak bilang penyakit-penyakit yang bisa dicegah, ada 5 imunisasi dasar. Ada juga beberapa imunisasi tambahan. Itu penting nggak sih Pak, imunisasi tambahan itu? Karena beberapa dokter mengatakan ada yang harus, ada yang kemudian tidak, dan sebagainya. Ya, sebenarnya begini, kalau kita berbicara penyakit infeksi ya, itu paling ideal tuh semua penyakit infeksi seharusnya ada vaksinnya. Ya, seperti itu ya. Hanya saja secara nasional yang dibiayai oleh pemerintah secara penuh itu baru 8 jenis vaksinasi. Ya, kalaupun memang ada jenis vaksinasi yang lain yang ingin diberikan oleh dokter swasta, ya silahkan ya, karena itu memberikan juga perlindungan. Biasanya kalau kita mau pergi ke suatu negara lain, ya itu negara-negara itu minta persyaratan. Misalnya ke Afrika, mereka minta ada penyuntikan yellow fever. Kalau kita mau umroh, haji, harus ada meningitis, gitu ya. Ada juga beberapa negara mempersyaratkan seperti itu. Itu is oke, silahkan ya, karena prinsipnya vaksin ini adalah untuk melindungi, dan vaksin ini adalah suatu alat upaya preventif yang sangat efisien dan efektif. Berarti kalau di Indonesia, tanda kutipnya dikatakan bahwa tempat yang banyak juga penyakit-penyakit tertentu, harusnya kita bisa penghasil vaksin paling besar ya Pak? Iya, iya. Dari sisi kemandirian, Indonesia termasuk sudah maju ya. Kita punya BUMN namanya Bio Farma, dia salah satu penghasil vaksin terbesar di dunia ya. Bahkan dia bisa mengekspor ke lebih dari 130 negara ya. Hanya saja kapasitas dan jenis yang harus ditingkatkan ya. Jadi artinya sudah mulai kita kemandirian terhadap vaksin. Jadi itu merupakan salah satu bentuk bagaimana kita menjaga ketahanan nasional kita loh ya. Dengan adanya produksi sendiri, kemudian dengan kita bisa melakukannya sendiri, melakukan riset sendiri, bisa kemudian juga menjangkau ke semua tempat. Ya, dan bahan baku kita dapat dari sendiri ya. Bayangkan ya. Berarti nggak bisa Kementerian Kesehatan sendiri juga ya Pak ya? Oh iya, jelas. Sudah bekerja sama dengan banyak. Sekarang komitmennya kuat tidak sih Pak sebetulnya? Nah, ini yang kita mau bangun. Ya kan? Kita ingin membangun ini bahwa ini harus kerja lintas sektor ya. Lintas selain lintas ke kementerian juga dengan partnership di sektor-sektor swasta, ya, masyarakat dan komponen semua. Ini harus sama-sama bergerak. Sebagai contoh, kok kita mau ngejar akses sulit ya, padahal 5 km bisa ditempuh dalam 1,5 jam. Padahal kalau di aspal itu 5 km bisa 20 menit gitu misalnya, atau 15 menit. Jadi kita minta kementerian yang lain juga bergerak untuk mempermudah akses. Nanti saya akan tanyakan lebih lanjut lagi bagaimana kemudian komitmennya untuk ke depan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Mungkin kalau Anda punya pertanyaan bisa tweet di @puskomdepkes untuk Kementerian Kesehatan, ataupun juga telepon ke kode area Anda, kemudian 500 567. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Didukung oleh Ketika didiagnosa kanker, saya tidak menyerah. Sebagai pasien, harus cerdas. Saya ikut jaminan kesehatan. Biaya pengobatan, rawat jalan dan rawat inap, semua dijamin. Mulai dari puskesmas hingga rujukan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kalau mesti antri ya wajar lah, yang sakit kan banyak, sabar. Saya ikut JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Air, aku takkan tunduk padamu. Dapetin keran baru atau apa aja di Tokopedia. Yang jual banyak. Sudah cek Tokopedia belum? Tokopedia. Kunjungi pameran Interdeco 2-10 Mei di JCC. Dapatkan model dan desain terbaru produk interior, dekor, dan furniture dengan harga spesial selama pameran. Interdeco 2015 2-10 Mei di JCC diselenggarakan oleh Debindo. Semua orang
orang memiliki gagasan yang ingin diutarakan, menentukan pilihan untuk masa depan. Dapatkan informasi pemberitaan populer dalam Trending Topic, Senin hingga Jumat jam 7:30 malam. Dipersembahkan oleh tingkatkan nilai hidup Anda dengan beragam informasi pilihan. Ada beberapa cara untuk mengolah buah kiwi menjadi makanan atau minuman yang lezat. Lalu sekarang Anda dapat mengeksplorasi keindahan alam bawah laut. Untuk hidup lebih bernilai, ikuti B-News, Senin hingga Jumat jam 7 malam lebih 25 menit. Dipersembahkan oleh Bank Bukopin. Mahakarya Agung Sedayu Group. Puri Mansion Apartment, dapatkan promo cicilan kecil untung besar selama 60 bulan, 8 juta rupiah per bulan selama 24 kali, plus 18 juta rupiah per bulan selama 36 kali. Hubungi 021 583 58500. Green Sedayu Beach Park dan Mogot, miliki dengan 60 kali cicil, 15 juta per bulan selama 18 kali, plus 60 juta per bulan selama 42 kali, hanya 30 unit. Hubungi 021 543 80888. Mata Najwa on Stage, UI Depok. Habibie dan Suara Anak Negeri. Kemerdekaan, kebebasan yang bertanggung jawab dan berbudaya. Bertindak dengan segala kekuatan yang dimiliki. Berbuat dengan semua daya yang dipunyai. Apa bisikan Habibie untuk Jokowi bicara negeri hari ini? Hari ini. Kisah. Habibie dan Suara Anak Negeri di Mata Najwa on Stage, UI Depok, Sabtu 9 Mei jam 7:30 malam. Ketika didiagnosa kanker, saya tidak menyerah. Sebagai pasien, harus cerdas. Saya ikut jaminan kesehatan. Biaya pengobatan, rawat jalan dan rawat inap, semua dijamin. Mulai dari puskesmas hingga rujukan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kalau mesti antri ya wajar lah, yang sakit kan banyak, sabar. Saya ikut JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Kini, Metro Siang hadir setiap hari jam 11:30 siang. Didukung oleh Pemirsa, di Indonesia imunisasi dasar lengkap tahun 2014 tercatat mencapai 86,8%. Dan nanti di tahun 2019 targetnya adalah mencapai 93%. Pak Dirjen, bisa tercapai ini Pak? Insya Allah tercapai ya, karena kalau kita lihat 5 tahun ke depan itu ya kurang lebih 5-6% lagi ya. Tentunya perlu upaya ya, yang saya sebut tadi gerakan akselerasi imunisasi nasional ya. Kalau bagi daerah-daerah yang masih kurang, itu kita lakukan sweeping door to door. Satu-satu gitu Pak? Ya, harus. Oh ya, oke. Gitu. Jadi kalau kita mau mencapai, ya, Pak, itu harus. Ya, jadi udah merupakan suatu komitmen nasional. Dan imunisasi ini bukan hanya komitmen nasional ya, ini juga dengan komitmen internasional. Ada komitmen regional. Nggak mungkin kita berbatasan dengan Filipina, kita berbatasan dengan Singapura, dengan Malaysia, mereka sudah imunisasinya bagus, kita enggak, ya kan? Jadi harus sama-sama. Ya. Nah ini harus kita lakukan. Lalu yang kedua, bagaimana kita meningkatkan akses pelayanan. Akses pelayanan baik dari infrastruktur, sarana dan prasarana. Misalnya seperti apa Pak? Seperti gini, peningkatan kapasitas pelayanan primer. Saat ini kan kita dalam era JKN ya, Jaminan Kesehatan Nasional. Ya. Nah, di Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan ini sedang membuat semacam peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan primer. Tapi juga harus dibantu dari infrastruktur yang lain, seperti infrastruktur jalan, ya, infrastruktur pendukung, misalnya listrik. Karena ini perlu tenaga. Saling berkesinambungan juga saling ya Pak. Berkesinambungan. Nah untuk itu kita terus-menerus ya secara bersama-sama yaitu meningkatkan seluruh fasilitas dan juga advokasi dan sosialisasi ke masyarakat. Advokasi maksudnya seperti apa? Iya, advokasi yang harus kita lakukan itu kepada stakeholder, pemerintah daerah, ya,
kepada DPR dan lain-lain. Ya, itu harus kita lakukan. Diberikan target-target juga tidak Pak setiap daerah-daerah? Diberikan target-target pada daerah. Ya, kita menginginkan target minimalnya itu adalah minimal 93%. Oke. Ya, harus didapat pada tahun 2019. Nah, sehingga ya target imunisasi 93% ini merupakan legacy bagi 2015 dan 2019. Ya, jadi bagi kabinet kerja ini harus adalah kerja untuk 93% untuk tadi, 93%. Nah, untuk itu kita mempersiapkan segala macam perencanaan sumber dayanya, perencanaan pembiayaan. Jadi roadmap-nya jelas ya Pak ya? Roadmap-nya jelas, dan juga kita menekan itu jangan sampai terputus kebutuhan vaksinnya. Oke, berbicara mengenai vaksin, ada pernyataan Bapak juga dari 8 sekarang yang ada dan juga wajib akan ditambahkan sampai 13, betul begitu Pak? Iya, betul. Ya, jadi artinya secara bertahap kita menginginkan perlindungan anak Indonesia sebagai aset bangsa ini nantinya mendapat 13 perlindungan terhadap penyakit. Itu sekarang sudah berjalan karena kita memerlukan evidence di lapangan, ya, bukti-bukti, kemudian juga dari sisi keamanannya, ya, mungkin secara bertahap sampai dengan tahun 2025, ya, secara bertahap, ya, sampai dengan tahun 2025. Nah, pada saat ini yang ingin kita kejar tambahan sampai tahun 2019 itu 3 vaksin lagi, 2025 3 vaksin lagi, sehingga benar-benar bisa kita bersanding dengan negara tetangga kita. Karena tetangga bisa sampai 15 ya Pak ya? Ada 15, ada yang 15, ada yang 14 ya. Oke, kita 13 dulu ya. Lalu 13 itu udah effortnya udah luar biasa kita ya. Nah, ini insya Allah bisa kita capai. Asal komitmennya bersama memang. Bukan hanya keinginan, tetapi memang kebutuhan. Bahwa vaksin ini merupakan kebutuhan untuk memberikan perlindungan dalam rangka pencegahan penyakit-penyakit di masyarakat. Bukan hanya pemerintah, stakeholder, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia harus betul-betul merasakan bahwa ini adalah bagian dari kehidupan kita. Kehidupan ini. Ya. Oke, Pak Rijan, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Semoga sukses. Kalau ini kan temanya tahun ini untuk Pekan Imunisasi Dunia bersama mewujudkan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata. Semoga itu tercapai. 93%, amin ya Pak, tercapai ya. Insya Allah. Untuk seluruh masyarakat Indonesia pastinya. Dan kalau Anda punya pertanyaan lebih lanjut, silahkan Anda tweet di Twitter Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu @puskomdepkes, ataupun juga Anda bisa telepon langsung, pencet kode area Anda, kemudian 500-567. Terima kasih sudah bersama kami, sama-sama kita sehatkan Indonesia untuk anak-anak yang lebih baik lagi. Sampai jumpa.